kasih ya. Seperti biasanya, ini masih tertekan. Dengarkan namanya. Adelia Rianta Nadea. Hadir, Bu. Alba Ramadan Sitepu. Hadir, Bu. Amanda Aulia Sapitri. Hadir, Bu. Friends Willy Nathanael Pak Pahan. Hadir, Bu. Tristan Gret Immanuel Pak Pahan. Hadir, Bu. Oke, kita belajar apa sekarang? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan IPA. Di subtema berapa? Subtema 3, Bu. Subtema 3. Halaman berapa itu Tristan? 91. Halaman 91 atau halaman 82? 83. 83, Bu. Halaman 83. Ada yang sudah membaca di rumah? Ada? Tentang apalah subtema? Subtema 3. Mencari kata kunci dari teks eksplanasi, Bu. Subtema 3. Pengaruh Pengaruh kalor terhadap kehidupan. Ada tujuan pembelajaran kita 4 di pengaruh kalor terhadap kehidupan. Yang pertama itu siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks bacaan. Nanti ada ibu kasih teks bacaan atau ibu bacakan sendiri. Kau disuruh mencari kata kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat dengan kosakata dengan benar. Maksudnya kosakata dari kata kuncimu tadi yang dapat temukan kau buat jadi sebuah kalimat. Kalimat itu apa Tristan? Terdiri dari beberapa kalimat. kata. Kalimat itu terdiri dari beberapa kata. Kalau kata itu terdiri dari beberapa huruf. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian konduktor dan isolator. Berarti itu nanti kita masuk di katanya. Apa itu konduktor, apa itu isolator. Kalian harus mampu membedakannya, membuat artinya. Yang terakhir, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat menghantar panas yang baik dan tidak baik. Nanti setelah kita pelajari, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesia. Mengidentifikasi kata kunci dari teks eksplanasi. Baca dulu Amanda. Mengidentifikasi kata kunci dari teks eksplanasi. Ayo ingat kembali tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti peristiwa alam, peristiwa sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Kita dapat memahami informasi-informasi dari teks eksplanasi dengan menemukan kata-kata kunci yang terdapat dalam teks tersebut. Kata kunci adalah kata-kata yang menjadi petunjuk informasi dalam teks. Biasanya muncul berulang-ulang dan dapat ditemukan dalam setiap paragraf pada teks tersebut. Berikut langkah-langkah menemukan kata kunci dalam teks. 1. Bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat. 2. Temukan kata-kata yang menjadi kunci dari teks mulai dari judul dan isi teks. Kata dapat ditandai dari setiap paragraf. 3. Pahamilah arti dari kata-kata kunci tersebut. Jika ada kata kunci yang belum diketahui artinya, carilah arti di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mengidentifikasi kata kunci dan teks eksplanasi. Sekarang yang pertama kita pelajari itu apa yang dimaksud teks eksplanasi. Di buku tadi ada. Apa dibikin Tristan? Teks eksplanasi adalah Eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di sekitar kita,
seperti peristiwa alam, peristiwa sosial, dan budaya. Yang terjadi di sekitar kita, peristiwa yang terjadi. Teks eksplanasi itu peristiwa yang sudah terjadi, bukan yang masih kau hayalkan. Apa buat ceritaku ya? Oh, aku bikin kayak gini, kayak ini. Bukan yang masih mau kau hayalkan, yang sudah terjadi. Sama, kita udah belajar teks fiksi dan non fiksi. Teks fiksi itu apa? Hayalan. Berupa hayalan. Kalau non fiksi yang nyata. Jadi teks eksplanasi ini apa kawannya? Non-fiksi yang sudah terjadi. Contoh adalah berita di koran bencana alam, terjadi banjir di Pulau Jawa misalnya, ya kan? Terjadi banjir di Pulau Jawa. Kau bacalah, itu sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Sudah. Karena sudah ada beritanya, sudah kau lihat dan sudah kau baca. Bukan disuruh lagi, cobalah bayangkan. Kan? Atau coba dulu karang sebuah cerita. Bisa saja ceritamu itu yang memang betul sudah kau laksanakan, atau masih kau yang mau berhayal. Kami nanti kalau libur sekolah pergilah jalan-jalan ke Parapat, ke Coba, kami nanti di situ mandi-mandi. Padahal kau belum libur, nanti masih berhayal kok kan? Masih berhayal. Jadi ini teks eksplanasi itu menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi. Nanti ibu kasih sebuah peristiwa yang sudah terjadi atau cerita yang sudah ada. Dari situ kau disuruh mencari kosakata. Maksudnya kosakata ini kata-kata yang sudah sering muncul di dalam teks itu dan yang ada artinya. Yang ada apa? Artinya. Kalau tidak ada artinya di dalam teks itu, boleh kau cari di mana? Ada tadi dibaca sama Anda. Kau cari di ya, dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika tidak ada di teks itu, tapi kau berusaha cari di teks itu yang ada pengertian. Maksudnya kalau ada artinya dia pengertian. Contoh dibikin nanti di situ angin darat adalah. Berarti yang kau ambil kata kuncinya apa? Angin darat. Kau buatlah artinya apa? Langsung. Makanya dibikin kosakata adalah kata-kata yang menjadi petunjuk informasi dalam teks. Kau udah pernah belajar mencari petunjuk kan? Mencari petunjuk, mencari gagasan pokok, membuat peta pikiran. Udah kan? Ide pokok. Udah belajar kan? Sekarang kau disuruh mencari kosakata atau kata-kata baru, atau kata yang belum pernah kau dengar, atau kata-kata yang sudah sering terjadi. Dan contohnya yang ibu baca, buka bukumu halaman 84. Halaman 84. Benda-benda isolator. Isolator adalah benda-benda atau bahan yang sukar atau tidak dapat menghantar panas. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator seperti karet, kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan tersebut banyak dijumpai di sekitar kita. Cara penggunaan bahan isolator dan benda konduktor yaitu memasang atau melapisi benda konduktor dengan bahan isolator. Lanjut baca Albab. Contohnya gagang panci yang dipasang pada panci terbuat dari terbuat atau dilapisi dengan plastik atau ebonit. Penggunaan bahan isolator tersebut bertujuan untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan panci ke gagang panci. Aliran panci tersebut dihambat oleh bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi sehingga gagang panci tidak terasa panas saat dipegang. Kita disuruh mencari kosakata kan? Contoh dari teks apa judulnya tadi? Benda-benda isolator. Teks benda-benda isolator
teks benda-benda isolator terdapat kata kunci sebagai berikut. Ya kan? Satu. Tadi katanya untuk mencari kata kunci, yang pertama bacalah teks secara keseluruhan dengan cermat. Sudah kita baca tadi teksnya? Sudah. Yang kedua, temukan kata-kata yang menjadi kunci dari teks, mulai dari judul dan isi teks. Kata yang dapat ditandai dari setiap paragraf. Dan berapa paragraf tadi itu? Satu. Ada satu. Judulnya apa? Benda isolator. Kalau dibilang kamu cari kata kunci, apa yang menjadi kata kuncinya yang pertama dapat? Isolator. Isolator. Ya, ini kan. Iya kan? Itu dapat dari judul. Yang pertama berarti isolator. Ada artinya dibuat di teksmu? Ada. Isolator artinya apa? Adalah benda-benda atau Benda atau bahan yang sukar. Tahu apa sukar? Yang mudah. Yang sukar kalau tidak dapat menghantarkan panas. yang sukar atau Tidak dapat menghantarkan panas. tidak dapat menghantarkan panas. Berarti ini sama saja dengan artinya sulit menghantarkan panas. Isolator, sulit menghantarkan panas. Yang kedua, apa lagi dapat artinya? Kata kuncinya dari teks. Ini kan tadi dari judul. Coba dari teks apa dapatmu? Konduktor. Apa arti konduktor? Artinya benda atau bahan Yang mudah menghantarkan panas dengan baik. yang mudah menghantarkan Panas dengan baik. panas dengan Baik. baik. Oke, ada lagi kata kuncinya dapatmu? Ada lagi? Habis? Berarti cuma ada dua kata kunci kan? Ada dua kata kuncinya. Yang pertama isolator dan yang kedua konduktor. Bisa ada Kristal? Bisa. Kalau ibu kasih teks bacaan, bolehnya kau cari kata-kata kuncinya? Boleh? Tidak hanya sesi Tristan, semua. Kalau ibu kasih sebuah teks, sudah boleh kau cari kata kuncinya? Boleh. Boleh? Boleh. Nanti ibu tes ya. Ambil lagi di catatanmu, kau tulis ini. Sorry, lupa ibu buat di atas bahasa Indonesia mengidentifikasi kata kunci dari teks eksklamasi. Ini judulnya ya. Satu teks eksklamasi, dua kosakata. Dari buku kasih teksnya. Langsung kita ke latihan.
bengkok 8 badan ini menulis komen dari dulu ibu bilang ya. Bereskan dulu bangku nih. Keluarlah satu kaki. Ini lagi. Mau kau nanti jadi bengkok kayak gini, lah badanmu nanti kau jalan. Nggak pernah kalian tengok orang tua kayak gitu jalan? Ada kan tengoklah nenek-nenek yang sudah tua, kayak gitu lah udah tua nanti siaman dah kan, bengkok lah kayak gini dia jalan. Tristan kau mau kemana? Katanya sudah bengkok kuning lalu ngomong kamu Tristan. Nggak percaya kalian? Nanti udah tua kau baru kau rasakan gitu. Kelainan tulang nanti badan ini. Merek kau menulis. Gimana ya kalau terputus di ulangi lagi? Berarti kan tanpa kalian sadari dari kosakata ini dia bisa membuat kalimat kan? Apa kalimatnya Bu? Ya ini isolator adalah benda-benda bahan yang sukar atau tidak dapat menghantar panas, iya kan? Atau boleh lagi kau bikin kalau sudah kau tahu nanti contohnya adalah kalimat itu kan? Sudah terdiri dari kalimat ini kan? Hitunglah berapa kata dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kata dia terkumpul. Pernah kalian membaca di rumah? Saya sama si Tristan melanjutkan yang membaca di rumah itu enggak kan? Lupa gurunya itu kan lupa atau pura-pura lupa. Ada yang sudah siap? Terus pegang tangan itu menulis. Kan kita yang drama. Tes terakhir kan? Kalian bertiga ngapain lah? Les terakhir rasanya kita belajar apa? PKN. Di sampai subtema berapa kita itu? Udah? Masuk ke subtema 3? Wah, kayak makanya itu. Siap? Siap mantan? Siapa yang udah siap? Udah siap dari Bu kasih. Tadi kan udah paham, sudah Bu. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, karena nggak ada tuh yang mau bertanya, itu yang bertanya. Ya kan? Kenapa nggak ada pertanyaan? Udah siap terus kan?
yang tidak. Yang ibu suruh kau kerjakan. Jangan kau tulis di buku pakai hitam bab. Cari. Ya, baca bagus-bagus ya petunjuknya. 2 orang tercepat ibu ambil. Ibu kumpulkan juga sih nanti. Tapi yang 2 orang tercepat nilainya yang lebih bagus. Nah, cepat. Jangan bisa cepat. 2 orang tercepat. Ayo, bingung kau, bingung aku. Ini juga ikut teks ya? Gak usah, langsung aja baca. Makanya aku bilang tadi baca bagus-bagus, kau kerjakan. 2 orang tercepat ibu ambil. Iya. Nah, cari kata kuncinya. Ada kata kunci. Iya. Dia bikin artinya juga. Bikin lah. Bikin nih. Kosakata. Joko baca teksnya, kau cari. Sudah, Pak, sini. Yang sudah siap. 2 orang tercepat. Oke. Satu orang lagi masih. Yang dibaliknya juga. Enggak lah. Maka tadi udah ibu bilang kerjain yang ibu minta. Jangan kau kerjain yang tidak kerjaanmu. Huruf kecil di tengah-tengah. Oke, yang tercepat si Alba Press. Yang lain mana? Tadi Bu tanya ngerti Bu. Masih nih. 1, 2. Ngerti Bu. Ketiga. Keempat. Oke. Nih. Dari sini kalian ibu suruh kau hanya mencari kata-kata kunci kan? Carilah, tulislah kata-kata kunci dari teks halaman 83.
3. Sudah kau lihat teksnya itu? Kau baca, ada yang membaca teksnya tadi? Hah? Baca. Coba baca dulu Amanda. Benda-benda konduktor. Konduktor adalah benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau cepat. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi, baja, aluminium, kuningan, tembaga, seng, dan sebagainya. Pemanfaatan bahan-bahan tersebut biasanya ditemukan pada alat-alat dapur seperti panci, wajan, dan teko. Alat-alat dapur tersebut biasanya terbuat dari logam. Lanjut, Friends. Logam memiliki sifat yang mudah menghantarkan panas. Alat-alat tersebut dapat menghantarkan panas yang berasal dari api ke minyak, makanan, atau air yang sedang dimasak. Oke, itulah teksnya. Jadi yang menjawab jawaban, yang membuat jawabannya, kata-kata kuncinya adalah konduktor dan logam, itu yang benar. Sudah? Berarti kau pikirkan sendiri apa tadi jawabannya. Oke? Yang membuat jawabannya konduktor dan logam. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu IPA. Sejalannya bahasa Indonesia kita yang dengan IPA, sama dia nanti di benda-benda ini, isolator dan konduktor. Tapi judulnya IPA, buka bukumu halaman 91. Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Tadi teksnya sudah ada ini, benda-benda isolator. Apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah bahan benda atau bahan yang mudah atau tidak dapat menghantarkan panas. Satu orang, nggak tahu artinya, bilang kayak borong-borong. Satu orang. Apa yang dimaksud dengan isolator? Isolator adalah benda atau bahan yang sukar atau tidak dapat menghantarkan panas. Oke. Isolator itu benda atau bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas. Kalau ada isolator berarti ada konduktor, iya kan? Judulnya saja sudah bersifat konduktor dan isolator. Isolator dia menghantar panas, tidak menghantar panas dengan baik. Kalau konduktor dia berarti kebalikan dari isolator. Apa artinya? Benda Ya, benda atau bahan yang mudah menghantarkan panas. Contoh benda konduktor dan isolator. Sini bikin ya. IPA. Apa tadi dia? Pengaruh menjelaskan benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Oh. Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator. Oke, berarti yang pertama menjadi pertanyaan ibu adalah apa yang dimaksud dengan konduktor, iya kan? Apa yang dimaksud dengan konduktor? Apa? Konduktor adalah bahan atau benda yang konduktor adalah benda atau bahan yang mudah menghantar panas. Maksudnya mudah menghantar panas, cepat dia panas. Contoh, ada yang pernah minum buat teh manis, airnya yang baru mendidih, sendoknya kau diamkan di dalam gelas yang berisi air itu, air mendidih tadi, ya kan? Terus beberapa menit kemudian kau pegang sendoknya, panas. Itulah yang disebut konduktor. Benda atau bahan yang mudah menghantar panas. Dari air panasmu tadi itu dihantarkanlah panas ke sendokmu. Tapi sendoknya yang terbuat dari logam. Berarti contoh konduktor. Satu logam. Terus aluminium.
besi, Besi. besi, seng, seng, dan lain-lain. Iya kan? Masih banyak. Iya kan? Sekarang lihat lagi dua, panas. Panas. Siapa punya penggaris besi? Gak ada yang punya penggaris besi. Ada yang penggaris besi ini. Larilah kau Albab sebentar keluar, letakkan di luar itu. Oh atau enggak? Bukan. Kebetulan pas itu. Tiang bendera kita besi. Sudah, tiang bendera kita besi. Coba kau pegang. Panas atau enggak? Dan itu kan nanti itu dari konduktor. Logam, aluminium, besi, seng. Kan besi kalau ibu suruh kau nanti ke atap nggak mungkin kan megang seng. Ibu bilang contohnya seng. Kau pegang dulu bah, betulnya panas atau enggak? Kau bilang kan nggak kerjaan itu ya. Naik kau ke atas seng. Kata ibu guruku kan, seng itu penghantar panas yang baik. Mudah menghantar panas kalau kena sinar matahari. Tapi tunggu. Apalah sumber panas? Matahari, Bu. Matahari. Ada yang lain? Api, Bu. Api. Listrik. Tahu rupanya ya. Menghantar panas. Jadi ibu bilang panas. Kok bisa panas bu? Tiang bendera yang nggak adanya api. Kau bilang dari sinar matahari. Terus yang kedua, ini konduktor isolator. Biar bisa nanti kau bandingkan, kan? Kalau konduktor benda atau bahan yang mudah menghantar panas, berarti isolator kebalikan dari sini. Berarti dia benda atau bahan yang sulit menghantar panas. Contohnya, apalah benda yang sulit menghantar panas? Plastik, Bu. Contohnya apa? Plastik, Bu. Plastik. Kayu, Bu. Kayu. Karet, Bu. Karet. Dan lain-lain. lain-lain. Yang lain-lain ini nanti ibu tanya kau. Benda atau bahan yang sulit menghantar panas. Mau kau letakkan pun itu di dekat api. Mau kau letakkan dia di bawah sinar matahari langsung. Kalau plastik, kayu, karet ini panasnya tapi tidak sepanas bahan konduktor. Masih bisa kau jangkau tanganmu, masih tahan kau untuk menggenggamnya. Tidak, bukan itu nggak akan panas itu, bukan ya. Panas tapi masih bisa kau genggam. Beda dengan bahan konduktor tadi. Kalau seng kau buat di dekat api atau di bawah sinar matahari, otomatis refleks nanti tangan kau pegang itu refleks kau tarik karena terasa panas. Siapa di sini pernah masak air minum, teh, mendidih mau dibuat ke termos? Kau menggunakan ada cangkir aluminium itu dia di rumah? Ada, Bu. Pakai itu kau menggunakannya. Dan kau ambil dari dandang, kau tuangkan ke termos. Ada sampai 3 kali beberapa. Udah siap kau tutup termos, kau peganglah cangkirmu yang mengisi air tadi. Panas atau dingin? Panas, Bu. Panas. Pasti pedangnya yang kau pegang kan? Iya kan? Cobalah kau pegang langsung permukaannya atau alasnya, bawahnya itu langsung kau pegang. Kau jatuhkan nanti cangkir. Itu namanya refleks dari tubuh. Merasa panas, kau tarik kan? Itu panas supaya itu. Sudah? Beda sama isolator yang bilang tadi, kayak spidol ibu ini lah kita bandingkan. Ini tadi logam penggaris besi kan? Ibu letakkan ini di bawah sinar matahari sana di luar, letakkan. Mana yang duluan panas? Penggaris besi. Hah? Penggaris besi. Ini yang akan duluan terasa panas karena dia menyimpan panas, diserapnya sinar matahari itu masuk ke dalam penggaris ini, dia menyimpan panas. Makanya dibilang benda atau bahan yang mudah menghantar panas. Serapnya akan tersimpan panas itu di sini. Sudah, jadi kita praktekkan. Pas kebetulan
kebetulan di luar ada tiang bendera dengan pagar taman kelas 5 dan kelas 6. Iya kan? Kau bandingkan nanti, kau pegang tiang bendera sama kau pegang pagar itu. Pagar kita itu terbuat dari apa? Kayu. Kau bandingkan. Mana yang panas? Dan biar bisa kau buktikan, gak hanya omongan doang, konduktor menghantar panas yang baik, isolator tidak menghantar panas, tapi tak pernah kau praktekkan. Iya kan? Ya, biar kita lihat keluar. Ayo, pegang. Cepat. Mana pagarnya sama tiang? Cepat, tiangnya nggak berurut di situ Ibu bikin. Simpan jawabanmu dalam hati, nanti Ibu tanya. Dah, peganglah pagarnya. Panas tiangnya, Bu. Panas tiangnya, Bu. Panas tiang. Sudah, nanti di dalam kelas kau jelaskan. Sudah, kau mau di luar itu berjemur? Masuklah. Dah dapat? Betulnya kesaksiannya ini kesaksian. Betulnya ilustrasinya ini konduktor adalah benda atau bahan yang mudah menghantar panas. Contohnya tadi besi, aluminium, sama logam. Udah kau pegang. Tiang bendera kita itu terbuat dari apa? Besi. Betulnya panas? Hah? Agak panas karena situasi sinar matahari. Iya kan? Terasa panas. Mana lebih panas dia sama isolator tadi? Benda yang sulit mengantar panas, contohnya kayu. Kayu tadi kau pegang pagar kita kan? Mana lebih panas? Tiang bendera itu atau kayu? Tiang bendera. Tiang Bendera. Berarti betul ini kan? Gak bohong bukumu kan? Gak bohong ibu kan? Enggak. Jadi aku mau lebih megang yang lebih panas, Bu. Naiklah aku ke atas stand. Kau bilang itu urusanmu ya. Urusanmu. Terus yang kedua, contoh kalau kau pernah bakar sampah di rumah, ya bakar sampah, maunya ada kayu yang bakar kan? Mau juga besi yang bakar kan? Kurang kerjaan kau? Iya kan? Masak-masak, main masak-masakan kita yang kau bilang, iya kan? Kau pun kalau dekat dengan api itu terasa panas. Jadi kenapa Bu plastik atau kayu tidak menghantar panas yang baik? Ada yang tahu? Tidak menyimpan panas. Karena tidak menyimpan panas. Tidak menyimpan panas dia. Makanya kau perhatikanlah plastik, kayu, karet. Berisi dia? Enggak kan? Enggak kan? Kayak udah ada mau botol minum kalian? Ada Bu, coba. Nah. Kan dari botol plastik, iya kan? Punya si Albert itu di luar dia plastik, di dalam dia kaca atau bisa jadi besi. Mana lebih dulu dingin dalam teh orang ini? Sama-sama dibikin air panas. Mana lebih duluan dingin? Botol minum si Adel atau si Alba? Adel, Bu. Kenapa? Karena dari Dari plastik. Dia terbuat dari plastik. Tidak menyimpan panas dia. Dilepaskannya panas itu, udah dia bercepat dingin, bercepat minum si Adel. Dah? Nah, dari benda yang kedua ini, konduktor dan isolator, ada dia sebuah benda atau beberapa benda, terdapat keduanya. Terdapat keduanya. Konduktor kan menghantar panas yang baik,
isolator tidak mengantar panas yang baik. Di sebuah benda itu terdapat keduanya. Kalau penggaris ibu ini kan hanya konduktor ini kan? Iya kan? Hanya konduktor. Spidol ibu ini hanya isolator. Jadi ada dia benda terdapat keduanya. Apa contohnya? Setrika. Kita setrika. Ada yang lain? Wajan. Wajan. Sendok. Magicom, sendok. Sendok sekarang ada dia kan, cuman itu kemudian makanannya besi, gagangnya plastik atau kayu, dilapisi dengan kayu. Kenapa Bu? Kenapa di sebuah benda itu digabungkan antara konduktor dan isolator? Contoh kalau di wajan menggoreng ikan kan? Wajan penggorengannya itu terbuat dari konduktor. Kenapa? Dia cepat mengantar panas dari api ke wajan, dari wajan ke minyak goreng, dari minyak goreng ke ikan. Iya kan? Seperti itu kan? Cobalah kalau dibikin plastik, terbuat dari plastik wajan. Meleleh. Atau nggak akan masak ikanmu itu. Iya kan? Nggak ada yang mengantarkan panas ke minyak gorengmu, nggak panas-panas minyak goreng, lalu dari sopir dong, udah berikan. Iya kan? Makanya dibuat interkontur. Jadi Bu, kenapa gagangnya dibikin bahan isolator? Agar tanganmu terlindung dari panas. Bayangkanlah kalau wajanmu itu semua terbentuk dari bahan konduktor. Mulai dari wajannya sampai ke gagangnya, kan? Menyulitkan kau itu. Sudah siaplah kau menggoreng ikan. Sudah siap kau menggoreng ikan. Mau kau angkat kau cuci wajannya. Lupa kau pakai kain lap mengalas tangan. Apa yang terjadi? Luka kan? Melepuh tanganmu kan? Panas. Pas jatuh kena ke kakimu lagi, menderita sekali lah hidupmu kan? Udah tangan itu jatuhnya ke kaki. Jadi dibikin orang-orang bijak itulah wajan penggorengannya terbuat dari konduktor, ditaruhlah gagangnya terbuat dari bahan isolator atau dilapisi dengan bahan isolator, dilapisi dengan plastik atau kayu. Iya kan? Di rumah siapa ada wajan seperti itu? Ada semua ya. Berarti tinggal yang terbuat dari bahan isolator itu, gagang plastik atau kayu itu yang kau pegang kan? Kau angkat ke kiri, kau taruh ke kamar mandi, kau siram baru cuci. Memudahkan kau kan? Nggak sulit lagi kau cari mana kenlap. Nggak sulit lagi kan? Tidak sulit. Kau tinggal mengangkat. Sama halnya dengan setrika. Menyetrika baju. Cobalah kau bayangkan setrikaan itu semuanya terbuat dari bahan konduktor. Bisa kau pegang? Tidak hanya nggak bisa kau pegang. Baju itu pun gosong. Iya kan? Kau letakkanlah. Kusetrika dulu baju ini bah. Pertama tangan bajunya dulu, lengannya kusetrika. Kau letakkanlah. Panas. Cari kelak. Kau udah gosong begini. Bentuk setrikaan langsung. Iya kan? Sudah? Ada yang mau kau tanya? Ada yang mau kau tanya? Sudah ada pertanyaan. Ibu yang mana? Oke, Ibu tanya. Apa yang termasuk dari contoh bahan isolator kristal? Plastik. Apa yang dimaksud dengan konduktor Albert? Konduktor adalah bahan atau benda yang mudah mengantarkan panas. Oke, mudah. Berarti konduktor yang mudah mengantarkan panas. Contohnya apa, Amanda? Contoh konduktor. Konduktor besi, aluminium, logam, seng. Apa yang dimaksud dengan isolator Prince Willy? Benda yang sulit mengantarkan panas. Sulit mengantarkan panas. Contohnya kayu, karet, plastik. Rebutannya, coba sebutkan contoh benda yang ada di dalamnya konduktor dan
Setrika Bu, folder Bu, folder. Wajan Bu, sendok Bu. Obeng Bu, paku Bu. Satu-satu tunggu apa? Yang sudah disebutkannya tak boleh dibilang lagi. Ayo Bu. Solder, wajan, Sendok Bu. sendok, Setrika Bu. setrika. Mampus lah aku galak dari guys bu. Obeng Bu. Oh, obeng. Udah kenal kok sama obeng? Kayak mana lah bentuknya? Panjang bu. Ada pegangannya. Jadi dari itu bu, apa tadi contohnya aku bilang? Solder. Yang mana? Kasih tahu sama ibu yang mana konduktor, yang mana isolator? Antar, apa tadi contohmu? Wajan. Sebutkan sama ibu yang mana konduktor, yang mana isolatornya. Gagangnya isolator, pemgorengannya konduktor. Oke, tadi contohmu apa? Sendok Bu. Sendok. Sebutkan sama ibu yang mana bahan konduktor, yang mana bahan isolator. Isolator pegangannya konduktor Yang itu, yang bu. yang menyendok Bu. Yang menyendok bu. Kita karena kau bilang itu, yang bentuk sendok dia yang bulat itu kan? Ya. Tadi apa contohmu Amanda? Setrika Bu. Setrika. Sebutkan sama ibu yang mana bahan isolator, yang mana bahan konduktor. Bahan isolator pegangannya Bu. Pegangannya bu. Bahan konduktor alas. Alasnya. Apa contohmu? Obeng. Sebutkan sama kami yang mana terbuat dari bahan isolator, mana terbuat bahan konduktor. Yang tunjukin dua itu. Konduktor pegangannya. Obeng kata dia konduktor pegangannya. Bayangkan kalian untuk obeng. Isolator. Pegangannya konduktor. Konduktor. Ujungnya bu. Ujungnya bu. Ujung bulatannya itu bu, yang mau untuk membuka atau mengunci murnya, ya kan? Gak percaya si Tristani yang ibu bilang. Ini itu kan, tengok. Kan yang menjadi bahan konduktor ini kan, yang panjang ini kan, mesin yang panjang ini kan. Coba lah kau kalau ada di rumah bakar lagi, pasti panas. Hah? Buku. Iya ini buku petikmu. Coba kira bilang apa? Obengmu ini ada di rumah, bukan bukunya kau bakar. Obengmu ini di rumah. Kalau ada lilinmu entah komputer, coba dekatkan ujungnya ini ke api. Dah pasti terasa panas. Tidak hanya ke api, sumber panas yang paling besar adalah sinar matahari. Pas terik matahari ini, kau wajib di situ berjemur terasa panas. Sudah, apalagi lah bahan konduktor kau jemur besi. Kau jemur penggaris besi, kau jemur penggaris plastik atau spidol di luar sana, mana yang lebih dulu panas? Penggaris besi. Penggaris besi. Oke, sudah boleh dimengerti? Mengertinya kalian? Sudah bisa membedakan mana isolator, mana konduktor? Boleh kau sebutkan apa konduktor, apa isolator? Boleh bu, betul. Kita tes ya. Kan di sini ibu bikin hanya tuliskan contoh konduktor dan isolator. Nanti setelah kau sebutkan, iya kan, setelah kau sebutkan, buat di bawah konduktor apa, isolator apa. Boleh? Oke. Sama. Iya. Sama kayak tadi. Siapa cepat dia duluan. Oke? Bukan. Ada namanya sini. Friends. Ini siapa? Tristan bukan Titan, bukan monster dia. Alba.
Amanda. Adelia. Minimal itu. Ayo, siapa yang tercepat? Yang tadi kan lagi orangnya atau berganti? Ayo, jangan malu-malu. Ayo, jangan malu-malu. Duduk nih tuh Adel. Teropong sudah. Contohnya cara pengertian. Iya. Yo, orang tercepat. Yang tadi tuh kan lagi orangnya. Jangan asal kau tulis ya, harus bisa membaca tulisanmu. Karena mau cepat, kau taruh tulisan dokter. Mana? Oh, supres tujuannya. Satu. Ayo, satu orang lagi. 2 orang tercepat. Ya, sampai bareng kepala si Tristan. Coba satu. Sini. Lima lagi. 3 lagi. Kita. Ya, itu lagi orangnya. Sudah. Itulah pembahasan kita untuk hari ini. PR-mu di rumah. Sudah, PR-mu di rumah. Halaman subtema ya. Halaman 109. Kau lihat KD Bahasa Indonesia tadi kan, Bahasa Indonesia dan IPA sampai pakai 1 dan 2. Itu PR di rumah. Oke? Minggu depan kita periksa. Sudah? Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan kau lupa PR itu. Ibu lupakan kau nanti dari kelas ini. Hah? Buku mau pinjam. Kan kau bagi 2 samanya, kau carilah. Oke? Udah kan? Bolehlah istirahat.